kami berdua ingin menjelaskan mengenai materi limit aljabar dan limit trigonometri. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya bernama Benadia Saina Salika dan ini rekan saya, Angelina Karisa Endra. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam limit aljabar. Jadi, di limit aljabar ini, yang pertama ada namanya limit tentu. Limit tentu ini, cara menyelesaikannya menggunakan metode substitusi. Di mana, jika limit X mendekati A, maka fx sama dengan A. Contoh soalnya, ketika ada limit X mendekati 3, maka semua bilangan X akan diganti dengan 3. Maka 2 dikali 3 pangkat 2 ditambah 1 per 3 dikurang 2 sama dengan 19 per 1. Maka hasilnya adalah 19. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu limit tak tentu bentuk 0 per 0. Itu maksudnya limit tak tentu yang hasilnya bukan merupakan 0. Jadi, limit X mendekati A, fx per gx sama dengan fx per fa per ga sama dengan 0 per 0. Maka penyelesaiannya itu ada dua. Yang pertama pemfaktoran. Yang pemfaktoran itu contohnya limit X mendekati 2, X kuadrat min 4 per X min 2 sama dengan, maka kita jabarkan. Karena ini awalnya kuadrat, kita jabarkan menjadi X min 2 kali X plus 2 per X min 2. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu 2 tambah 2 sama dengan 4. Selanjutnya, ada metode sekawan akar. Sekawan akar itu kita kalikan dengan akar yang sesama dengan penyebutnya. Seperti yang di contoh ini. Yaitu limit X mendekati 9 min X per 3 min akar X. Kita cek terlebih dahulu penyebutnya. Jika 3 dikurang akar 9 itu kita substitusikan, maka hasilnya adalah 0. Jadi, karena ini limit tak tentu bentuk 0 per 0, maka kita harus mencari hasilnya yang bukan merupakan 0. Lalu, kita membuat limit X mendekati 9. 9 dikurang X per 3 kurang akar X dikali akar sekawannya. Jika akar sekawan itu yang pada awalnya penyebutnya merupakan min, maka jika dikalikan akar sekawan dia berubah menjadi plus. Maka kita dapatkan menggunakan rumus A min B kali A plus B, yaitu A pangkat 2 min B pangkat 2. Lalu limit X mendekati 9 yaitu 9 min X dikali 3 plus akar X per 3 kali 3 dikurang akar X kali akar X. Kita dapatkan hasilnya 9 kurang X kali 3 plus akar X per 9 kurang X. Lalu 3 ditambah akar X, yaitu kita substitusikan 9 tadi, jadi 3 plus akar 9. Akar 9 itu 3, jadi 3 tambah 3 yaitu 6. Yang ketiga, kita lanjut ke limit tak hingga bentuk tak hingga per tak hingga. Yang ini harus dibagi dengan X pangkat tertinggi, yaitu bila limit X mendekati tak hingga, AX pangkat M ditambah BX pangkat M min 1 ditambah seterusnya per PX pangkat N ditambah QX pangkat N min 1 ditambah seterusnya, maka hasilnya adalah L. Yang pertama, jika M lebih besar dari N, maka L sama dengan tak hingga. Contoh soalnya, jika M lebih besar daripada N, jika diketahui limit X mendekati tak hingga, 4X pangkat 3 ditambah 5X ditambah 1 per 7X dipangkatkan 2 ditambah 5X, maka kita lihat di sini bahwa M-nya adalah 3, yang di sini 2. Maka bisa kita lihat bahwa M-nya lebih besar daripada N, sehingga hasilnya adalah tak hingga. Yang kedua, jika M sama dengan N, maka hasilnya adalah L sama dengan A per P. Contoh soalnya, jika diketahui limit X mendekati tak hingga, 2X dipangkatkan 2 dikurang 3X pangkat 4 ditambah 1 dikurang 1 min 2X pangkat 4, maka kita bisa lihat bahwa M dan N-nya di
di sini memiliki pangkat yang sama, maka kita ambil min 3 dibagi min 2, maka hasilnya adalah 3/2. Yang ketiga, jika M lebih kecil daripada N, maka hasil L adalah 0. Contoh soalnya, jika diketahui limit X mendekati tak hingga 4x pangkat 5 ditambah 6x pangkat 3 per 2x pangkat 5 ditambah 6. Di sini dapat kita lihat bahwa pangkat tertingginya adalah 5x, maka semua bilangan harus dibagi dengan x pangkat 5. Sehingga ini dapat dicoret, ini juga dapat dicoret, menghasilkan 4/2. Di sini, di kedua bilangan ini dapat kita lihat bahwa M-nya lebih kecil daripada N sehingga menghasilkan 0. Sehingga limit X mendekati tak hingga 4 ditambah 0 per 2 ditambah 0 sama dengan 4/2 atau sama dengan 2. Yang terakhir yaitu limit tak hingga bentuk tak hingga dikurang tak hingga. Jadi di limit tak hingga bentuk tak hingga dikurang tak hingga ini, dia mempunyai dua bentuk. Yang pertama, dikalikan sekawan akar. Itu maksudnya gimana? Jadi kita langsung masuk saja ke contohnya. Di sini kita mempunyai limit X mendekati tak hingga 4x dikurang 5 per akar 3x kuadrat min X min 1. Lalu limit X mendekati tak hingga, kita kalikan penyebut dan pembilangnya dengan pangkat tertinggi di setiap penyebut dan pembilangnya. Pada pembilang, pangkat tertingginya yaitu X pangkat 1. Makanya di sini 1 per X pangkat 1. Dan yang di sini pangkat tertingginya ada X kuadrat. Makanya di sini kita kalikan dengan X kuadrat. Lalu setelah dikalikan, kita dapatkan hasilnya 4x per x min 5 per x per akar 3x kuadrat per x kuadrat min x per x kuadrat min 1 per x kuadrat. Lalu kita bisa coret x yang memiliki pangkat yang sama. Di sini pangkatnya sama, jadi kita bisa coret. Yang ini juga x kuadrat per x kuadrat kita bisa coret. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu 4 min 0 per akar 3 kurang 0 kurang 0. Di sini dia kenapa 0? Karena pada bagian depan X atau koefisiennya dia tidak mempunyai angka. Jadi jika kita substitusikan tak hingga ini dengan X, hasilnya adalah 0. Kita dapatkan hasil akhirnya yaitu 4 per akar 3 atau 4 per 3 akar 3. Yang selanjutnya, bentuk kedua, yaitu dibagi dengan X pangkat tertinggi. Kita lihat contohnya di sini, dibagi dengan X pangkat tertinggi. Kalau yang tadi itu kan penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. Sedangkan yang di sini kita lihat di antara penyebut dan pembilangnya yang pangkatnya paling tertinggi. Di sini, di antara semua ini, kita dapatkan pangkat yang tertinggi itu X pangkat 3. Makanya di sini kita kalikan 1 per X pangkat 3 per 1 per X pangkat 3. Lalu kita dapatkan hasilnya 2X pangkat 3 per X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat min 3X pangkat 3 tambah 1 per X pangkat 3. Yang di bagian bawah juga kita kalikan dengan 1 per X pangkat 3. Kita dapatkan hasilnya X per X pangkat 3 ditambah 2 per X pangkat 3. Lalu, limit X mendekati tak hingga, setelah kita coret yang pangkatnya sama, kita dapatkan 2 kurang 2X kuadrat per X kuadrat tambah X pangkat 1. Kenapa ini bisa dicoret? Karena yang awalnya X pangkat 3 itu sama aja kayak X kuadrat ditambah X pangkat 1. Kalau kita jumlahkan hasilnya nanti X pangkat 3. Makanya ini kita jabarkan biar X-nya bisa dicoret. Lalu yang di sini 1 per X pangkat 3 per X per yang ini juga awalnya kan dia pangkat 3. Kita coretkan juga
kita jabarkan juga, lalu kita bisa coret yang pangkatnya sama. X pangkat 1 per X pangkat 1 ini dicoret. Lalu kita tambahkan dengan 2 per X pangkat 3. Kita dapatkan hasilnya limit X mendekati tak hingga 2 kurang 2 per X ditambah 1 per X pangkat 3 per 2 X pangkat 2 tambah 2 per X pangkat 3. Limit X mendekati tak hingga 2 kurang 2 per tak hingga, kita substitusikan semuanya, tambah 1 per tak hingga pangkat 3 per 1 per tak hingga pangkat 2 tambah 2 per tak hingga pangkat 3. Lalu kita dapatkan hasilnya 2 min 0 tambah 0 per 0 tambah 0. Kenapa dia 0 seperti yang tadi? Jika dia disubstitusikan dengan tak hingga, maka hasilnya yaitu 0. Jadi kita dapatkan di sini hasilnya cuma 2 atau 2 per 0 yang hasilnya tak hingga. Baiklah, selanjutnya kita memasuki limit trigonometri. Di dalam limit trigonometri ini terdapat beberapa bentuk dasar limit trigonometri. Di antaranya yaitu limit X mendekati A, yang artinya AX per sin BX sama dengan A per B. Lalu limit X mendekati A, yaitu sin AX per BX sama dengan A per B. Limit X mendekati A, tan AX per BX sama dengan A per B. Lalu limit X mendekati A, AX per tan BX sama dengan A per B. Limit X mendekati A, sin AX per sin BX sama dengan A per B. Limit X mendekati A, yaitu tan AX per tan BX sama dengan A per B. Limit X mendekati A, sin AX per tan BX sama dengan A per B. Limit X mendekati A, yaitu tan AX per sin BX sama dengan A per B. Dapat kita simpulkan dari semua bentuk dasar limit yang terdapat di sini, kita lihat dengan sesama yaitu ada sin dan tan. Jadi, jika diketahui dalam suatu limit yaitu terdapat sin atau tan, kita bisa ambil koefisien di depan X-nya aja. Kita masuk ke dalam contoh soalnya. Seperti yang di nomor 1 ini, nilai limit X mendekati 0 yaitu sin 2X per sin 6X. Yang artinya kita ambil koefisien di depan X ini saja, sama dengan 2 per 6. Jika kita sederhanakan lebih kecil menjadi 1 per 3. Yang selanjutnya di nomor 2 yaitu limit X mendekati 0 tan 2X kali tan 3X per 3X kuadrat. Yang hasilnya limit X mendekati 0 tan 2X per 3X kali tan 3X per X. Jadi yang ini tuh kita pisah. Yang awalnya 3X kuadrat, kita ambil satu kuadratnya buat dijadikan penyebut dari tan 3X. Makanya di sini ada X. Lalu kita dapatkan hasilnya karena kita ambil koefisiennya aja. Jadi di sini 2 per 3 kali 3 per 1. Kenapa di sini 1? Karena koefisien dari X itu selalu 1. Yang hasilnya 6 per 3. Jika dibagi lagi, ini masih bisa dibagi menjadi 2. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke limit trigonometri X mendekati tak hingga. Nah, di limit ini kita akan merubah bentuk limit X mendekati tak hingga menjadi limit Y mendekati 0. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Di sini kita punya limit X mendekati tak hingga X kuadrat sin 1 per X tan 1 per X ditambah 1 per 1 min cos 2 per X dikali X kuadrat. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk merubah X mendekati tak hingga menjadi Y mendekati 0, yaitu kita misalkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita misalkan 1 per X kita misalkan menjadi Y, X kita misalkan menjadi tak hingga, Y kita misalkan menjadi 0. Jadi dari semua permisalan tadi 1 per X kan 1 per X sama dengan Y. Jadi semua 1 per X itu diganti dengan Y seperti berikut. Nah, pada akhirnya kita memiliki hasil limit Y mendekati 0 1 per Y kuadrat dikali sin Y dikali tan Y
ditambah 1 per 1 min cos 2y dikali 1 per y kuadrat. Nah, di sini kita menggunakan sudut rangkap yang sudah sesuai ketentuannya. Cos nx sama dengan 1 min 2 sin kuadrat n per 2x. Akhirnya dari persamaan sudut rangkap ini kita mendapati 1 min 2 sin kuadrat y dikali 1 per y kuadrat. Dan semua yang y ini kita kalikan ke dalam, kita masukkan semuanya ke persamaan ini. Jadi semuanya kita bagi dengan y. Lalu semuanya di sini kita kalikan satu per satu, kita mendapati hasilnya limit y mendekati 0, sin y per y dikali limitan y per y ditambah limit y mendekati 0 per limit y mendekati 0 2 sin kuadrat y per y. Dari sini kita bisa cari langsung aja sin y per y itu 1, tan y per y itu 1, limit y mendekati 0 itu 1, dan ini sisa 2 aja. Lalu kita mendapatkan hasilnya 1 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 2 per 2. Hasilnya adalah 2 per 2 sama dengan 1. Baiklah teman-teman, itulah dia penjelasan dari kami mengenai limit dan limit trigonometri untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.